Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Erni Widiawati, pada video pembelajaran pertemuan ketiga kali ini. Pada pertemuan ketiga kali ini, saya akan membahas materi tentang realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Apa itu realitas sosial? Mari kita simak bersama tentang definisi dari realitas sosial. Realitas sosial adalah segala fenomena atau kenyataan di masyarakat yang terjadi di luar diri kita atau bukan kemauan diri kita sendiri yang tidak bisa kita hindari. Realitas sosial terbentuk atas situasi dan kondisi tertentu di masyarakat. Contohnya, seperti kemiskinan. Terjadinya kemiskinan di suatu negara bukan terjadi akibat kemauan sendiri, tetapi terbentuk karena konstruksi sosial, yakni terjadi akibat dorongan dari fakta-fakta lain, seperti kurangnya lapangan pekerjaan dan pembangunan yang tidak merata. Kemudian dimensi realitas sosial dibagi menjadi dua, realita objektif dan realita subjektif. Realita objektif adalah kondisi yang sebenarnya ada di dalam masyarakat dan diterima oleh individu tanpa dipengaruhi pendapat pribadi. Kemudian realitas subjektif adalah kondisi yang terjadi di masyarakat dan diterima oleh individu dengan dipengaruhi pendapat pribadi seperti ide dan opini. Biar makin paham, kita ambil contoh kemiskinan tadi ya. Dalam dimensi objektif, kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan dalam kondisi subjektif, seseorang bisa jadi menyebut dirinya tidak mampu karena tidak memiliki kendaraan pribadi, meskipun kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Kemudian proses pembentukan realitas sosial. Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, internalisasi, di mana internalisasi itu sendiri merupakan proses penerimaan berbagai nilai, norma, dan realitas sosial lainnya yang ada di dalam masyarakat oleh individu yang dilakukan melalui sosialisasi. Nah, sosialisasi itu sendiri merupakan proses penanaman nilai dan norma dari individu yang satu ke individu yang lainnya. Kemudian tahap yang kedua adalah eksternalisasi, adalah proses individu mengekspresikan apa yang sudah diterima dan dipelajari di tahap internalisasi sesuai dengan penafsiran mereka sendiri. Kemudian tahap yang terakhir adalah objektivasi, adalah proses yang terbentuk karena individu sebagai anggota masyarakat berulang kali melakukan kebiasaan dari tahap eksternalisasi, sehingga membentuk pola yang berlaku secara umum di masyarakat. Objektivasi inilah yang menghasilkan kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Proses terbentuknya realitas sosial dapat kita lihat bersama dalam sebuah bagan yang disampaikan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Yang pertama, internalisasi merupakan sebuah penanaman nilai. Nah, kemudian untuk eksternalisasi merupakan sebuah penafsiran. Nah, di mana eh, sekolah juga ditafsirkan sebagai cara untuk meningkatkan kedudukan sosial oleh sebagian besar masyarakat. Kemudian objektivasi merupakan pembentukan kebiasaan. Sekolah menjadi sebuah realitas sosial. Untuk apa? Meningkatkan kedudukan sosial, menjadi prasyarat untuk bekerja, terwujudnya sebagai salah satu lembaga sosial yaitu lembaga pendidikan. Itulah proses terbentuknya realitas sosial. Dari materi yang sudah saya sampaikan, saya kira semuanya sudah paham. Kemudian kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, realitas sosial adalah segala fenomena yang terjadi di masyarakat yang terbentuk karena situasi kondisi tertentu dalam masyarakat. Misalnya fenomena kemiskinan. Yang kedua, dimensi realitas sosial ada dua, yaitu realita objektif dan realita subjektif. Yang ketiga, proses terbentuknya realitas sosial
melalui 3 tahap. Yang pertama tahap internalisasi, kedua tahap eksternalisasi, dan yang ketiga tahap objektivasi. Sekian dan terima kasih.